Bahkan jemaah sekalian, kita diperintahkan untuk berbuat adil walaupun kepada musuh, walaupun kepada orang yang menzolimi kita. Ini luar biasa indahnya ajaran Islam. Kita disuruh berbuat adil walaupun kepada orang yang berbuat zolim kepada kita. Dan bahkan kita dituntut, diberikan tuntunan dalam Islam kepada orang yang berbuat zalim sampai menjadi 4 tingkatan. 4 tingkatan. Tingkatan yang pertama, kita boleh membalas, tapi balasnya harus dengan adil, yaitu kita balas sesuai dengan kadar kezolimannya kepada kita. Kalau kita balas lebih banyak, maka jadinya gantian kita yang zolim. Sebagaimana Allah ingatkan dalam surat An-Nahl ayat 126. Wa in aqabtum fa'aqibu bimithli ma uqibtum bihi. Kalau kalian membalas, maka balaslah seperti kezaliman yang diperlakukan kepada kalian. Ini jemaah sekalian, keadilan Islam kepada orang yang berbuat zalim terhadap kita sekalipun. Maka kita boleh membalas dengan syarat kezalimannya kita balas dengan kadar yang sama, nggak boleh lebih. Tetapi Islam juga menuntun kita untuk melakukan yang lebih baik. Apa yang lebih baik? Ini tingkatan yang kedua, tingkatan yang lebih tinggi, yaitu bersabar dan menahan marah. Ini lebih baik. Sebagaimana dalam lanjutan ayat tadi, surat An-Nahl 126, kata Allah, "Wala in sabartum lahuwa khairul lis-sabirin." Kalau kalian bersabar, itu lebih baik bagi orang-orang yang sabar. Lebih baik. Dan Allah kabarkan juga kepada kita di surat Ali Imran ayat 134, di antara sifat orang-orang yang bertakwa adalah wal kadhiminal ghaidh, dan mereka orang-orang yang menahan marah. Orang-orang yang menahan marah. Sampai-sampai jemaah sekalian, Abu Hurairah radhiyallahu anhu menceritakan, sebagaimana diriwayatkan Al-Bukhari, seseorang meminta nasihat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, ausini, berikanlah aku wasiat. Maka Nabi SAW hanya mengatakan kepadanya, la taqtab, jangan kamu marah. Orang itu minta lagi, ya Rasulullah, berikan saya nasihat. Nabi SAW hanya mengatakan, jangan marah. Dan beliau juga bersabda, la taqdab walakal jannah, jangan kamu marah, maka bagimu surga. Ini tuntunan Islam. Kita boleh membalas, karena jemaah sekalian, kalau orang berbuat zalim gak dibalas, ini bisa jadi kezalimannya bertambah. Maka Islam menyuruh kita untuk membalas. Tapi kalau diperkirakan orang itu gak akan zalim lagi, kita maafkan dia lebih bagus. Ini yang disuruh oleh Islam. Yang kedua, bersabar dulu. Bersabar dan menahan marah. Kemudian yang ketiga, ini yang lebih bagus lagi, yaitu memberi maaf. Memberi maaf. Sebagaimana dalam lanjutan ayat tadi, wal 'afina 'anil nas, surat Ali Imran ayat 134. Allah jelaskan sifat orang-orang yang bertakwa yang suka memberi maaf kepada manusia. Dan apa yang akan kita dapatkan jemaah sekalian kalau kita suka memberi maaf? Maka akan kita dapatkan ampunan Allah. Sebagaimana dalam surat An-Nur ayat ke-22, wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum, dan hendaklah mereka memberi maaf dan berlapang dada. Berlapang dada itu artinya tidak mendendam. Maaf-maaf saja, selesai, tidak ada lagi dendam. Tidakkah kamu ingin Allah mengampunimu? Wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi subhanallah, inilah ajaran Islam yang mulia.
bukan hanya menganjurkan kita bersabar dan menahan marah, tapi lebih tinggi daripada itu, memberi maaf dan berlapang dada. Dan Allah menjanjikan ampunan bagi orang yang melakukannya. Kemudian tingkatan yang keempat, ini yang paling tinggi. Islam mengajarkan kepada kita terhadap orang-orang yang berbuat zalim kepada kita, maka balas dengan perbuatan yang baik. Sebagaimana dalam surat Fussilat ayat ke-34, idfa billati hiya ahsan fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Balaslah orang yang berbuat buruk kepadamu dengan balasan yang lebih baik, maka tiba-tiba orang yang memusuhimu itu akan menjadi kawan yang paling setia. Jadi subhanallah, ini ajaran Islam. Bagaimana bisa dikatakan radikal? Bagaimana bisa dikatakan teroris? Ajaran yang sangat indah. Pertama, boleh membalas, tapi dengan syarat. Balasnya nggak boleh berlebihan. Yang kedua, kalau bisa jangan balas, sabar saja. Dan berlapang dada atau menahan marah. Kemudian yang ketiga, memberi maaf dan berlapang dada. Dan yang keempat, membalas dengan yang lebih baik. Ini ajaran Islam terhadap orang yang zalim kepada kita. Kalau hanya kita yang disakiti. Beda halnya kalau dia mencaci maki atau memusuhi agama Islam, maka kita juga harus memusuhinya. Itu beda. Tapi kalau cuma pribadi kita yang disakiti, tidak boleh jemaah sekalian. Kita balas dengan perbuatan yang zalim, tidak. Tapi balas dengan yang sama kalau mau membalas, namun lebih baik sabar, kemudian memberi maaf dan balas dengan yang lebih baik. Iya.